Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini meskipun cuaca di luar hujan namun tidak menyurutkan langkah Bapak Ibu untuk tetap kajian, dan mudah-mudahan Bapak Ibu oleh Allah dicatat sebagai orang yang selalu istiqomah, dan mudah-mudahan tatkala suatu saat nanti pasti cabut nyawa dalam keadaan husnul khotimah, karena Rasulullah pernah bersabda bahwa kematian itu akan datang dan sesuai dengan kebiasaan. Bapak Ibu terbiasa dengan kajian-kajian, mudah-mudahan pas nuju pengawasan ternyata tiba-tiba malaikat maut datang. Mata pemia di dia aya jalmi anu pengajian bobo wae nuju simulasi ya. Ya, jadi ketika dicabut nyawa ku malaikat teh entengeun datos terbiasa ya. Nah, Bapak Ibu mohon maaf, ini saya selalu mengingatkan hati-hati bahwa hari ini, malam ini, bulan ini masuk di kategori bulan haram, yaitu di bulan Rajab. Malam ini merupakan malam kedua-tiga karena bersamaan dengan kalender Masehi ya. Jadi Masehi pun Januari tanggal 22, tapi kalau di Islam pergantian hari itu di maghrib. Maka ini sekarang malam 23 kalau di Islam ya. Berarti Bapak Ibu tinggal 40 harian lagi, malah nggak 40 hari. Itu diperkirakan tinggal 37 hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Itu pun kalau tidak diundur oleh pemerintah ya. Kalau diundur oleh pemerintah kita harapannya. Nah Bapak Ibu hati-hati, saya selalu nitip jaga kesehatan, jaga fisiknya, kemudian diikhtiaran itu dengan banyak-banyak berdoa, kemudian makan makanan yang bergizi dan imunisasi ya. Apaan kapungkur unjuk alit kan? Makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu. Ya, jadi nitip ya, dipersiapkan. Nah Bapak Ibu berdoa kepada Allah agar kita nanti diizinkan oleh Allah bisa panen pahala di bulan Ramadan. Siap ya. Nah Bapak Ibu di malam hari ini tema yang akan dibahas yaitu bab tentang halal dan haram dalam agama. Ini jelas Pak, jadi tidak ada yang ragu-ragu, tidak ada satupun yang samar-samar, jelas halal dan haram. Tapi nanti ada yang di tengah-tengah. Siap ya. Nah ini Bapak Ibu kita bacakan dulu hadisnya. Ini hadis diterima dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhoi kepada keduanya. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Namun di antara keduanya itu terdapat perkara yang masih samar. Dalam bahasa Arab disebutnya subhat. Nah, yang tidak diketahui kebanyakan orang. Nah, itu nu samar itu Pak, tidak semua orang tahu. Makanan kita orang tingkat lempatnya di dinya wae. Nah barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara subhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Tuh, jadi orang yang sudah menjauhi dirinya dari subhat, berarti dia telah menjauhi dari yang membinasakan dia, menjaga agama dan kehormatannya. Nah barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara subhat, barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara subhat,
maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Saur sunamah lamun urang berada di perbatasan wae lama kelamaan mah ngagebrus gitu atuh kabita ya. Nah sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan. Jadi Allah pun mempunyai area yang tidak boleh ditembus, kata Allah teh. Kamu coba-coba masuk ini, maka Allah murka, yaitu berupa perkara-perkara yang haram. Nah ingatlah kata Rasulullah, di dalam sebuah jasad itu ada segumpal darah atau daging, dan apabila segumpal darah atau daging ini dia baik, maka tentu semuanya akan baik. Namun tatkala si segumpal darah ini atau daging ini buruk, maka buruklah semuanya. Apa ya Rasul itu? Kolbun, yaitu hati. Nah Bapak Ibu, jadi penggerak manusia itu di sini adanya di kolbun. Nah bukan puad, bukan sodar, dan bukan ada 4 Bu, sodar, kolbun, puad, dan albab. Tapi oleh hadis disebutnya kolbun. Nah Bapak Ibu nanti kita cek kenapa yang disebutkan oleh Rasulullah itu ternyata bukan fuad, bukan sodar, bukan albab, tapi kolbun. Kita cek satu-satu Bu ya. Nah Bapak Ibu, dalam ilmu hadis, kalau kita mengeluarkan semua hadis yang berhubungan dengan kata-kata tersebut dengan hadis itu sebenarnya tahriz. Tahriz itu diambil dari kata khoroja yang artinya keluar. Berarti kalau tahriz itu artinya mengeluarkan. Jadi mengeluarkan hadis-hadis yang semakna. Siapa aja yang mencatat ini? Ternyata hadis ini Bapak Ibu lihat hampir semuanya imam-imam yang terkenal mencatat, berarti hadis ini teh mutawatir. Mutawatir teh terkenal Pak, kuat. Yang pertama kita bisa lihat di Sahih Al-Bukhari. Bapak Ibu kalau nanti punya bukunya ada di kitab iman. Tuh, subabnya itu barang siapa yang menjaga agamanya, atau nanti Imam Bukhari cantumkan kembali di kitab jual beli. Jadi Imam Bukhari menyantumkan 2 Pak. Hadis ini tadi disimpan dina iman dan disimpan dina jual beli. Nah kenapa ya Imam Bukhari mencantumkan di jual beli? Karena nanti di jual beli ada perkara yang subhat. Jual beli itu goror henteu, jelas henteu. Tuh Pak, Imam Bukhari jadi mencantumkan hadis itu di 2 tempat. Satu di kitab iman, yang kedua di jual beli. Jual beli kan jelas haram kieu. Kemudian halal kieu, tapi anu tengah-tengah jual beli anu teu jelas. Siga naon, siga meuli ucing dalam karung. Ieu teh ucing teh paeh henteu. Iya, 2 atau 3, maka termasuk nanti memilih perempuan pun sama. Ibu harus datang, bapak datang ke rumahnya, dilihat. Oh iya, oh iya, udah cukup, cuma dilihat aja. Sudah lihat aja, oh gitu. Bapak Ibu boleh mengutus perempuan yang sama jenis, kemudian boleh ditanya-tanya mengenai tentang dia pernah punya penyakit atau tidak, penyakitnya menahun atau penyakit yang sementara. Dan si utusan ini tidak boleh berbohong. Apabila berbohong dolim gede. Suatu saat ada orang yang menikah Ibu, ternyata merasa dibohongi dengan data yang diberikan, itu ternyata minta cerai, dan dia lapor ke Rasulullah. Kata Rasul boleh diceraikan karena dari awal itu ada kebohongan. Boleh, itu disebutnya nador kalau dalam bahasa Arab. Dilihat, nggak usah dijilat karena bukan Oreo ya. Karena bukan Oreo, cuma dilihat aja. Ya. Kemudian yang kedua di Sahih Muslim ada Muslim, kemudian mencantumkannya di kitab jual beli. Kemudian Abu Dawud juga di kitab jual beli. Sunan At-Tirmizi pun kitab jual beli. Tapi yang paling aneh yaitu Sahih Ibnu Majah mencantumkannya di kitab fitnah, di kitab ujian. Ujian kita mau nggak terperosok ke sana? Tuh,
sikap menghadapi perkara yang subhat. Kemudian musnad amat mah kalau di musnad amat disimpannya di bab atau di jilid keempat halamannya 267. Inilah Bapak Ibu hadis yang tadi dibacakan teh adanya di sini semua. Ya, percaya mual. Percayalahnya daripada capek, daripada kurun muka, percaya tuh. Udah yakin ya. Nah Ibu kita akan cek. Nah kita ulang belajar kita belajar kalau membaca hadis itu dari siapanya dulu, biografinya seperti apa. Nah gitu kan dari Abdullah Nu'man bin Bashir tadi melongna rada beda itu ya. tadi dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir. Kita cek dulu orang ini siapa tuh. Nu'man bin Bashir ini adalah seorang sahabat, makanya gelarnya RA radhiyallahu anhu. Nah ternyata Nu'man bin Bashir ini merupakan bayi pertama yang terlahir di Ansor pasca hijrah. Jadi pas Rasul ke Madinah, nah tidak ada bayi yang lahir. Nah kemudian terus lama di Madinah adalah bayi yang lahir. Berarti kebayang Rasul di Madinah budak ieu mah karak lahir. Makanya pas waktu Rasul meninggal dunia mungkin anak ini baru 10 tahunan. Pan Rasul di Madinah 10 tahun. Berarti budak ieu budak leutik teu? Budak leutik. Disebutnya sahabat kecil. Ya. Nah, lahirnya di Jumadil awal tahun kedua, berarti Rasul sudah 2 tahun. Berarti ini sebelum Rasulullah diturunkan ayat tentang saum. Karena ayat tentang saum di tahun kedua. Paham? Siap. Nah, lihat Bu, tuh, sepakat. Rasulullah hijrah ke Madinah itu di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Itu sepakat para ulama. Yang tidak sepakat itu di lahir. Cuma sepakat Rasul lahirnya hari Senin. Cuma tanggalnya tidak ada yang sepakat para ulama. Wios tekudu jadi rame. Cuma iman nggak usah. Dah kita mah bukan kesana, tapi kita senang nggak Rasul lahir? Bangga nggak? Bahagia nggak? Udah beres. Kita berbahagia, kita berbangga atas kelahirannya Rasul. Kenapa? Karena Rasul ketika dilahirkan itu nanti suatu saat akan membawa kita yang dari zaman keburukan menjadi zaman kebaikan, dari kegelapan menuju zaman terang benerang. Atos gitu, kartos. Nah, terus Ibu, nah ada ternyata yang lahir sama, yang berbarengan tuh adalah, nah ini Abdullah bin Zubair bin Awam. Ada 4 serangkai Abdullah. Nah Zubair bin Awam itu sepupu Rasul. Karena Zubair itu anak Awam. Awam nikah nanti dengan Sopiah. Dan Sopiah ini adalah bibinya Rasul. Liar tuh. Can genaon liar. Wendy, Abdul Muthalib itu Ibu punya istri 5. Tekudur panik. Guys, biasa. Abdul Muthalib itu punya istri 5. Nah, dari istri yang 5 ini nanti lahir perempuan bernama Sopiah. Paham? Nah, Sopiah nanti suatu saat menikahlah dengan Awam, punya anak Zubair. Paham? Nanti suatu saat Zubair punya anak bernama tak itu atuh. Pusing tuh? Aman. Dan nanti di zaman Rasul ada 4 Abdullah yang jenius. Ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, dan ada Abdullah bin Amr bin As. Bapak-bapakna ieu keren, anaknya lagi keren. Abbas paman Rasul. Kemudian tuh Umar sahabat Rasul sekaligus mertua Rasul. Kemudian Zubair tadi
sepupu Rasul. Dan terakhir Amr bin As, orang yang terhormat. Makanya nanti Bu Amr bin As ngerasa pede. Dan di hadis ini Rasul dianggap kan ketika Amr bin As, Rasul berdiri dan ajak ngobrol itu Pak seolah akrab. Nah, Amr bin As nanya ke Rasul, beranggapan jawabannya pasti dia gitu tuh. Rasul, ini mas saya mau nanya ya, nggak apa-apa, kata Rasul iya boleh. Rasul, siapa orang yang paling engkau cintai? Rasul menjawab, Aisyah. Lain eta, mah tilalaki bapakna lain eta. Ya dianggap nanti maksudnya maka yang nanti kamu tak gitu tuh. Ternyata seandainya aku boleh memilih kekasih, aku pasti akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih aku. Cek Rasul mun kahayan mah Rasul sanes eta apa Rasul teh nganggapna deket jeung Abi sugan teh. Nah ternyata Rasul mah sama ka sahabat teh katos. Nah Amr bin As Bapak Ibu nanti di zaman Ali yang akan diutus. Abu Musa di golongan 1, Amr bin As di golongan 1, diruningkeun ke zaman Ali jeung Muawiyah. Baiklah teu ngarti ge bengke-bengke teh mah ya. cuma Amr bin As itulah salah satu nanti kita akan cerita di sahabat. Nah nanti Amr bin As punya anak jago fikih. 4 orang ini Pak semuanya jago fikih Pak. Ibnu Abbas julukannya Al-Alamah, lautan ilmu. Ibnu Abbas pada sejarah pernah dia duduk di meja itu semuanya orang konsultasi Pak, cek Ibnu Abbas aya deui taya anak sok sumping geus kajawab atas giliran usana tampung Pak Guru Ibnu Abbas. Dan yang paling keren Ibnu Abbas kan ketika Ibnu Abbas berusia belia, Ibu Rasul ngantunkeun Ibnu Abbas Pak belasan umurna. Di zaman Abu Bakar tidak terdengar, dia belajar terus selama 2 tahun. Di zaman Umar itu dijadikan watim pres, wakil atau dewan pertimbangan presiden, tempat curhatna. Budak belasan tahun diajak Pak Umar punya non ulama dewan suro Pak, punya khusus untuk curhat merumuskan negara. Sok aya pangawasan lah non urang mah secara rutinan bawa Ibnu Abbas. Dan kata Umar, inilah yang akan ceramah budak ieu gitu. Ya hadisnya Pak ya hadisnya ya. Maka kata para sahabat yang sudah senior, ya Amirul Mukminin, kami pun punya anak sagede kieu, sina arulin nu kieu mah. Sina arulin nya abdi ceramahan ku budak nu kieu, cek Umar teh nya kupingkeun we engke. Wah maka menyepelekan nya teu sok. Terus dibukalah diskusi, Umar membuka diskusi. Para sahabat, engkau pernah membaca enggak surat Idza Jaa Nasrullah An-Nasr? Ya, coba saya pengen tahu komentarnya. Maka kata para sahabat, apabila sudah menyerang suatu kota, sudah melakukan penaklukan, ingat banyak orang yang teraniaya, banyak orang yang merasakan ayat penderitaan, maka jangan lupa minta ampun kepada Allah. Gitu Pak jawabannya teh. Maka Umar berkata ke Ibnu Abbas gitu teu cenah gitu. Cek Ibnu Abbas henteu teu kitu. Tah ulang tah budak oroh budak leutik aja teu kitu. Maka Ibnu Abbas menjelaskan ketika surat An-Nasr ini turun itu adalah warning bahwa Rasul tidak akan lama lagi meninggal dunia. Ibnu Abbas pada dijelaskan detail pisan. Maka napan Ibnu Abbas mah dipegang kepala anak Rasul Pak untuk didoakan, ya Allah apabila ini anak sudah gede mudah-mudahan menjadi orang yang tafakuh fidin, orang yang paham karena agama dan dia menjadi ahli tafsir. Maka Bapak Ibu rujukan pertama tafsir apa sih Ibnu Abbas? Ibnu Katsir merujuk ke Ibnu Abbas, semuanya merujuk ke sana Pak. Nah cek Ibnu Abbas itu gitu dan gitu dijelaskan pada detail. Nah kata Ibnu Abbas, semenjak saya menerangkan itu tidak ada satupun yang menyepelekan aku. Nah terus Pak Ibnu Abbas dia cerita dia mau mendatangi Ka'ab waktu itu teh. Nah suatu Ubay bin Ka'ab waktu itu hayang naroskeun hiji hadis tilih Pak, kebayang teh kata Ibnu Abbas, saya tidak pernah menyatakan ini hadis sebelum saya ketemu dengan orang 60 sahabat Rasul. Urang makan hiji cukupnya, cukuplah ti Ustaz Rahmat gitunya.
PT Doib. Iya mah genep 10 Pak datang. Nah pada waktu itu datang ke Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab lagi tidur. Maka Ibnu Abbas Pak menggelar tikar depan rumahna. Tidur nggak pernah mau mengganggu. Tidur. Pas Ubay bin Ka'ab bangun, maka muka pintu rewas sepupu Rasul tidur depan rumahna. Kata Ubay bin Ka'ab, ya ahlul bait Rasul tuh. Ahlul bait Rasul. Jadi ahlul bait itu bukan hanya si kan kita mah kadinya wae. Nah iya, senang itu ahlul bait Rasul. Kenapa Anda kesini? Lihat jawabannya. Saya mau menanyakan apakah benar ini sebuah ungkapan yang disebutkan Rasul. Ubay bin Ka'ab menjelaskan, iya itu Rasul. Cuma gitu Pak. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Ya Ibnu Abbas, seharusnya saya yang datang ke rumah. Nggak usah atuh kamu mah harus dimuliakan. Apa kata Ibnu Abbas? Terkedah gitu abdi nu butuh. Nah, inilah adab mencari ilmu. Lain usah datang ke imah. Kudu nama ke imah ustad datang na kabeh. Ini urang mah kumaha? Makanya penguasa harusnya datang ke ustad, lain ustad datang ke penguasa. Jadi halam-halam. Ini terus itu Ibnu Abbas. Tadi zaman Ali kan pecah. Ayah Khawarij, kemudian ayah anu Syiah berlebihan. Nah Ibnu Abbas nu diutusna ganteng kasep, itulah Ibnu Abbas. Paham? Julukannya Al-Alamah. Orang yang Al-Alamah teh naon Bu? Lain atuh mah bahrol atuh mah. Ari lautan ilmu mah bahrol atau ai bahar teh lautan. Ali Al-Alamah mah gurunya guru. Bahasa kerennya ulamanya para ulama. Lamun Salman Al-Farisi mah ulamanya para sahabat. Ari Ibnu Abbas mah ulamanya para, julukannya Al-Alamah bahasa Arabna. Tuh Ibnu Abbas. Bapak Ibu, Rasul kieu bisi mau nanyakeun waris ka Zaid bin Sabitnya. Tuh Rasul nunjuk eta tanyakeun mah Ibnu Abbas, mohon maaf Pak, debat yang Zaid bin Sabit. Orang gak bisa menguasai semuanya Pak Ibnu Abbas. Inilah Pak, ngan ia punya keunikan. Bapak Ibu kalau pengen anaknya seperti itu, tah ajak ngaji. Tapi Ibnu Abbas Pak ketika ngaji di masjid temotah kieu tah cek Rasul teh beda budak ieu mah nya. Nah suatu saat dia pengen nginep, pas nginep tak ieu Bu budak nginep nu luar biasa mah, papa aku pengen nginepnya di rumah bibi. Bahasanya bibi, bukan bahasa Rasul Pak, karena Ibnu Abbas itu keisi Rasul Maimunah itu nyebutnya bibi, karena Maimunah adik kakak dengan Lubaba, lain Labubu. Lubaba Labubu mah boneka ya. Dengan Lubaba. Nah Lubaba ini punya anak nantinya Fadol, makanya disebut dengan Ummu Fadol. Tadi kakak cenah Ummu Fadol teh mamahna Ibnu Abbas atuh. Batan mamahna Ibnu Abbas dengan Maimunah teh adik kakak, makanya wajar kalau menyebut bibi. Paham? Terus nginep, pas nginep teh kieu nggak apa-apa nginep, besok nginep bibi, boleh nginep aku? Boleh. Ketika Ibnu Abbas nginep Pak, Ibnu Abbas teh tidur kieu tah. Pengen tahu kegiatan Rasul semalam itu gimana, tapi Ibnu Abbas mah teu neangan piomongeun. Dia malam-malam menyiapin sendal Rasul, kemudian nyiapin air Rasul untuk wudhu. Nah maka Bapak Ibu, kata Ibnu Abbas, pas Rasul bangun, Rasul mah tidak terkejut. Nah di sini tidak terkejut, Rasul teh bangun. Kemudian sabu Rasul mah kieu, tah teu kieu, tah teu kita. Tah kieu tah gitu. Ieu atau kieu. Nah, setelah itu Rasul membaca alhamdulillah ya. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah di ahyana ba'dama amatana wa rusul, dan membaca 10 ayat terakhir Ali Imran. Tah eta hadis teh diriwayatkeun ku budak ieu. Sanes ieu. Nah, terus itu maka Rasul teh berwudu. Aku teh cenah jalan ningali Rasul wudu. Maka apa? Bab wudu mah bahasana saya mendengar, aku melihat. Kemudian Utsman aku melihat, Ibnu Abbas aku melihat, cenah gitu Pak.
Nah setelah aku teh melihat Rasul teh keur wuduna kieu, terus kitu Ibnu Abbas ngiring wudu, terus ngiring wudu Rasul keur salat sorangan, Allahu Akbar, Ibnu Abbas jingjit saking nggak mau mengganggu Rasul, jingjit dan dia berada di samping kiri. Maka cenah aku ditarik kuping aku dipindahkan oleh Rasulullah menjadi sejajar di sebelah kanan. Tah di dia aya hukum kalau kita berjamaah berdua maka posisinya sejajar lain mundur saalit. Oh. Ti budak ieu teh Pak, Bapak geus ngariwayatkeun hadis teh keur budak baheula. Ibnu Abbas mah tinggal Pak. Nah, pindahkeun ke kanan. Jadi kalau berdua masa sejajar. Kata Pak Ibnu Abbas suatu saat nginep deui. Aya cenah teman Ibnu Abbas ikut di sebelah kiri. Jadi Ibnu Abbas di kanannya, aya nama di sebelah kiri aya. Tiluan tuh kieu ngarendeng. Maka Rasul teh cenah tah mendorong kami berdua tuh. Jadi lamun berdua, lamun bertiga mah hiji dipayun, hiji dua mundur. Lamun duaan mah ya teh ti budak. Bapak ti budak geus ngariwayatkeun hadis teu? Nah, itu ya Ibnu Abbas. Ibnu Umar pintar. Ibnu Umar make hadis yang terkenal Pak nu bikin kontroversial, menceraikan waktu istrinya lagi haid. Dia rame tuh Bapak Ibu. Jadi punten pisan Pak, aya ini rame di masyarakat Bapak Ibu bahwa cerai itu boleh namun dilaknat atau tapi dibenci. Mohon apa ketika saya cek hadis itu riwayatnya doif. Hadis doif. Nah, apa maksudnya Pak? Berarti cerai mah boleh, tapi dengan alasan apa? Gitu tuh. Karena lawan kieu mah cerai itu boleh namun dibenci kalau tak gitu tuh. Tapi kan itu seolah-olah general. Kalau emang cerai itu tidak boleh dalam agama, maka di Al-Quran pun bakal tidak ada surat cerai. Yang kedua, mana mungkin para sahabat cerai, karena para sahabat sepakat itu orangnya adil semua dan paling ngerti karena agama, menya dibenci ku Allah resepeun. Kartos, paham? Nah Ibnu Umar teh Bu nanti kasusnya teh menceraikan istrinya posisi kerhaid. Nah nanti Umar datang, Rasul cenah anak saya menceraikan istrinya kerhaid. Apa kata Rasul? Kembalilah cenah gitu. Nah dengan kata-kata kembalilah teh Bu aya dua maknanya. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah tapi dosa gede lamun terjadi teh. Makanya Ibnu Umar cenah balik deui ke cerai kenana dina kondisi bersih. Tamatan Bapak Ibu ge lamun pas ya ulah macam-macam kerhaid ya gitu ya. Itu Pak senjata ayah itu. Nah, itu Ibnu Umar jeniusnya luar biasa. Nanti ada Ibnu Jumair juga luar biasa, nanti kapan-kapan saya cerita ya. Termasuk Abdullah bin Amr bin As pun itu luar biasa jenius, paham? Nah ada tadi Ibu kata-katanya di sini ada. Nah ternyata Abdullah bin Jubair itu bayi pertama dari Muhajirin. Kalau yang dari Ansor mah Nu'man bin Basir, paham tuh? Tuh, kolot sah kira-kira? Kolot Nu'man. Kalau ini mah sudah bulan ke-11 atau iya mah? Iya mah bulan? Bukan. Jumadil awal itu bulan keempat atau kelima. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil awal berarti bulan kelima. Sementara Abdullah bin Jubair bulan ke-11 kolot saha? Kolot Nu'man, beda bulan tuh. Tuh, paham? Tapi sama-sama bayi di tahun kedua, paham? Jadi kalau ditanya siapa bayi yang lahir pasca hijrah dari kalangan Muhajirin, ini orangnya. Tapi Nu'man lagi ini kalau di orang Ansor Nu'man, paham? Siap, lanjut Bu. Tuh tadi udah. Nah ini Bu itunya apa nasabnya. Nu'man bin Basir nanti suatu saat punya orang tua bernama Basir. Basir punya orang tua Sa'ad. Sa'ad punya orang tua Sa'labah.
Salabah punya orang tua Julas. Ih, kamu Julas pisan hirup teh. Ya. Nah, kemudian Julas punya orang tua Zaid, dan Zaid punya orang tua Malik. Al-Ansori Al-Hojroji, berarti di kaum Hojroj. Dulu sebelum ada Ansor, ada dua kabilah yang perang sampai ribuan tahun. Aus dan Apar cenegara. Aus dan Hojroj. Ya, Aus dan Hojroj tadi kelebur jadi Ansor tuh. Berarti Nu'man bin Bashir itu orang Ansor, pahamnya? Tuh Ibu. Nah, ini orang tuanya Basir bin Sa'ad yang tadi kan menikah dengan Amroh binti Rawahah radhiyallahu anha. Dia menikah punya anak Nu'man. Mata bin Basir kan di sini, Basir bapaknya. Ya. Nah, lihat Bu, tuh. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dia pernah berkata, ibu Nu'man bin Bashir dulu ketika Nu'man bin Bashir masih bayi dibawa ke Rasulullah pas lahir teh, dan Rasul nyuhunkeun doanya. Ternyata Rasul selain mendoakan, Rasul mentahnik korma dikunyah, kemudian dibahem, kemudian ditempelkan di langit-langit. Bapak mau ulah kecampuran ku udud. Ya, tuh. Nah, kemudian Rasul mentahniknya dan memberi kabar gembira kepada sang ibunya bahwa putranya suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang terpuji. Doakan mudah-mudahan ibunya tenang, mudah-mudahan dia menjadi anak-anak yang terpuji ke suatu saat mah. Nah, tuh Nu'man bin Bashir tuh ketika Rasulullah wafat, bener kan ya? Kan Rasulullah wafat tahun ke-11. Nah, diperkirakan berusia 8 tahun. Leutik kana teh? Arit kaneh ya. Nah, tuh jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, ilmu hadis atau napi para ulama hadis itu pengumpulkan diperkirakan 114 hadis waktu anak-anak 8 tahun teh. Jadi ieu tisahanya ngupingkeun, ieu tisahanya dikumpulkan diperkirakan 114. Ibu kira-kira umur 8 keur kumaha tah? Tuh Imam Ad-Dahabi, nah nanti Ibu Imam Ad-Dahabi ini membuat buku Ibu, yaitu 80 dosa besar. Ini orangnya Imam Ad-Dahabi yang punya bukunya. Dia mengumpulkan dosa-dosa besar itu totalnya 80. Imam Ad-Dahabi rahimahullah mengatakan bahwa riwayat hadisnya berjumlah diperkirakan 114 hadis. Nah, ketika Bapak Ibu di zaman Muawiyah, Nu'man bin Bashir itu oleh Muawiyah ditugaskan sebagai gubernur di Kufah di Irak. Ya. Nah, terus Nu'man bin Bashir pernah memegang orang mah mahkamah agung lah atau mahkamah konstitusi, bebas itu mah. Nu penting mah hakim. Tuh, di mana? Di Damaskus. Terasa suatu saat ia pun pernah menjadi wali kota. Ya, itu masih di daerah Damaskus, oke Bu. Jadi sok saya tempatkan. Jadi Bu, emang di Bekapungkur orang-orang yang amanah itu pasti ditempatkan. Sintrek. Ya, loh, tidak Bu. Nah, judulnya atau julukannya apa? Julukan Nu'man bin Bashir Al-Amir Al-Alim. Jadi gubernur yang ahli ilmu. Itu julukannya. Nah, dia diperkirakan meninggal dunia di tahun ke-64. Berarti kurangan pas Rasul maut tahun ke-11 kan dia 8. Berarti berapa? 50-an ya? Nah, masih muda lah, 50-an tahun. Nah, tos, itulah Ibu biografi anu ngariwayatkeun hadis yang tadi teh. Itu baru pendahuluan. Ya kan minimal ya kan kita minimal tahu kan ya dari pendahuluan tadi pan tadi dari Abdullah Nu'man bin eta biografi teh cukupnya segitu ya. Siap. Nah, hadisnya lihat Bu, tuh tadi kan yang halal itu jelas,
Yang haram itu jelas, tapi ada di antara halal dan haram yang masih samar yang disebut subhat. Apa arti halal? Jelas-jelas diperbolehkan dan tidak ada keraguan, namanya halal jelas. Kemudian haram jelas-jelas dilarang dan tidak ada keraguan dalamnya, jelas. Namun ada di antara ini hal yang masih samar kedudukannya atau tidak jelas. Tutuna menang teh ieu teh atau teu menang, samar-samar, disebutlah dengan nama teras. Tah ieu Pak ningali kalau piramidnya itu bakal piramid kena fikih ieu teh. Ya. Halal dan haram jelas. Tinggali Quran surat 7 ayatnya 157. Ieu teh Bu di luhur nama Rasulullah tuh namanya tertera jelas dalam Taurat dan Injil ternyata tuh. Yang Rasul teh diutus tuh untuk menghilangkan belenggu-belenggu, beban-beban. Bu, lamun ibu hidupnya di zaman Nabi Musa capek kena najis ku ieu baju digunting Bu. Urang makan aman ya, kena najis naon basahi aman pakai lagi. Zaman Musa gunting. Bapak Ibu pernah menyekutukan Allah, bunuh diri. Bapak Ibu kan alhamdulillah ini mah kan jadi dukun asli. Nu awalna kapungkurna jadi konsumen beki kolot jadi dia. Zaman Nabi Musa mah semua aya apa rek bunuh diri. Enteng teh zaman Rasul? Enteng alam dihilangkan belenggu-belenggu teh. Tuh, Bapak Ibu ku Rasul tah. Kemudian kenapa? Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Lihat kata-katanya. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimut khobais. Khobais itu jamak dari kata hobis. Hobis itu kotor. Nah, hati-hati Pak, lihat. Kotornya versi Allah, bukan versi manusia. Beda. Versi manusia, Bapak Ibu jalan-jalan di luar kotor. Tapi cek agama mah belum tentu najis. Makanya Bapak Ibu hati-hati, kotornya kotor versi Allah. Bapak Ibu mohon maaf, jeroan kotor teh. Versi manusia kotor, tapi versi Allah halal. Paham? Makanya Bapak Ibu menerjemahkan ayat ini hati-hati. Jadi menghalalkan yang baik, mengharamkan yang hobis, yang kotor. Kotornya bukan kotor versi, karena versi manusia beda-beda. Mualah eta mah kotor, cek itu teh. Antu abi mah kotor, beda-beda Pak. Makanya Bapak Ibu harus mengembalikan lagi kotornya versi Allah tuh. Tinggal Ibu, catatan, hobis kotor yang dimaksud adalah kotor dalam pandangan Allah dan Rasulnya, bukan pandangan kotor versi manusia atau orang Arab, beda Pak. Terus tuh, dan menghalalkan bagi mereka yang baiknya. Nah, lihat Bu, hobis adalah tuh para ulama sepakat yang disebut kotor itu daging babi, hasil riba, serta apa yang mereka halalkan dari perkara yang telah Allah haramkan. Jadi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu teh kotor. Babi haram teh, babi haram teh, kotor teh, riba haram teh. Apa kerjaannya? Kotor tuh. Nah inilah Bu yang saya ambil dari tafsir Ibnu Hatim dan dari tafsir Ibu. Nah ini namanya Ibu jeung Ibnu Abbas pinter saha? Geus beres ya. Tuh. Nah, saya ambil lagi. Jadi rujukan dari Profesor Dr. Wahbah Juweli, Tafsir Al-Munir. Meser di bumi lah. Sekitar. Ya, ayatnya Cikunir ini. Nah, Profesor Dr. Wahbah Juweli, Pak, Profesor Wahbah Juweli itu dianggap sebagai orang yang fakih terhadap fikih versi modern. Bukan, Mesir. Janggotan biasanya suka pakai peci putih, tak bapak lah nggak mirip. Gitu Pak. Wahbah, Grenseh,
Dia penulis tafsir luar biasa, pinter Pak Jenius, lengkap ilmunya, fikihnya, sejarahnya, kemudian ahli hukum. Dia nafsirkan Quran, tafsirnya Al-Munir. Nah, dalam tafsir Al-Munir jilid 8 halaman 121 dia berkata, sebagian ulama berkata, yang dimaksud dengan segala sesuatu yang halal itu pasti itu thayyib dan bermanfaat bagi badan dan agama. Da moal mungkin Allah ngahalalkeun lamun teu manfaat. Keduana, dan segala sesuatu yang Allah haramkan itu kotor dan berbahaya bagi badan dan agama. Paham? Jadi yang disebut dengan hobis adalah yang kotor versi Allah dan pasti buruk untuk agama. Terus Bu, tuh. Kemudian ada juga yang disebut mutasyabihat, yang masih samar-samar. Ya, paham? Kan tadi nu halal jelas halal, nu haram jelas haram, tapi aya nu tengah-tengah namina mutasyabihat. Kita suka menyebutnya subhat. Tuh, tinggal Ibu. Di antara keduanya terdapat perkara subhat yang masih samar, yang jarang diketahui kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindari dari subhat ini, tuh maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara subhat itu, maka ia bisa terjatuh dalam perkara yang haram. Terus, tuh atas tadinya atau tadi ya mah. Lihat Bu, tuh mutasabihat itu jamak dari kata mutasabi, yang artinya sesuatu yang muskil. Muskil teh sulit, ya, sesuatu yang muskil, yang tidak jelas tentang halal dan haram, itu namanya subhat. Tuh Ibu tinggali, tuh ayat kata-kata mutasabihat ayat. Nah Quran kan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepadamu Al-Quran. Di antara isinya ada ayat-ayat yang jelas, yaitu tentang pokok isi Al-Quran. Dan ada juga ayat-ayat yang samar maknanya. Samar maknanya mutasabihat. Tuh, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecondongan kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat itu samar ieu can jelas, langsung dijadikan sebagai hukum. Nah iya Bu, nu berat teh samar keneh jadikan keputusan. Nah dengan tujuan menimbulkan fitnah dan mencari tafsirnya. Dan tidak ada yang mengetahui takwil itu, tafsir itu kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Abi Ibu belum tentu bisa. Enggak ya Bu, Quran teh ada yang ditafsirkan oleh orang biasa. Bisa Bismillahirrahmanirrahim, beres dengan menyebut nama Allah. Bapak unik nggak? Ar-Rahmanir-Rahim langsung bisa kan? Tapi ayat perumpamaan. Nah Quran ayat perumpamaan. Aduh, naon ieu mah nya? Ieu mah orang-orang ahli tafsir. Ieu mah nu mendalam ilmunya. Ibu mah teu tiasa nafsir ieu. Ieu kudu dibuledan. Cenah usah tapi mah dibuledan kabeh Quran teh. Berarti teu ngarti kabeh tuh ya. Nah, Ibu tinggali. Inilah macam-macam subhat ini Pak. Iya lah, kudu ngerti Pak, ulama lawengnya bahaya ya. Macam-macam subhat. Satu, sesuatu yang haram, namun kemudian timbul keraguan-raguan karena tercampur dengan yang haram, jangan yang halal. Aya daging babi, ngahiji jeung daging sapi. Orang-orang awam mah teu ngartieun. Lamun dibanjur ku darah mah duanana gitu moal apaleun Pak. Ieu teh naonnya? Misalnya contoh yang gampang mah gitu atuh. Kartos kayak juluh hijauna mah tuh karena voting pemilu aja jadi lieur nya teu tenang. Ieu mah contoh biar gampang dipahami. Tah, pan ieu teh ieu teh halal haramnya. Kartos teh. Nah itu. Yang kedua, sesuatu yang halal namun kemudian timbul keraguan-raguan. Nu tadi namanya teh halal tapi jadi ragu-ragu ya teh. Naon contohna? Yaitu halal daging hayam. Sapi hayam nama halal tapi nu mencita pakai bismillah teh ya teh.
Tah gitu tuh. Artinya bisa dipahami teh Pak. Panari hayamna naon? Halal kan, tapi itu kala tapi umat Islam nu mencitna. Tapi timbul keraguan-raguan atau dipencit mah bismillah Pak. Cak aya malah cenah Pak puntennya ieu mah heureuy puntennya. Aya kan bismillah kemudian naon Bu? Mursia, mursitu, umursia ngan sakitu cenah. Heureuy. Nah Bu, dipencit mati teu? Belum tentu, ujug-ujug asupkeun kana pemanas. Kana cai untuk dicabuti bulunya. Kehala ieu teh paehna teh ku peso atau ku penggilingan eta. Tah iya atuh yang awalnya halal jadi timbul keraguan-raguan, pusing teu? Aman, oke. Katilu nu katilu ari ieu mah tengah-tengah tuh perkara kadar halalnya dan haramnya sama. Kala ieu bingungnya 50-50 kala ieu teh lamun di dahar asa haram tapi da ngeunah ieu teh aya ieu teh samarna ieu mah 50-50. Duh ieu teh kasus nama naon? Ieu teh kasus nama Rasul kasumpingan ku korma, aya korma di bumi. Aisyah teh datang, tiba-tiba Aisyah teh ngamam. Teh ngamam kieu. Kala katang ieu teh bisi ku Rasul teh keur bikeun ka batur, kan Rasul mah tidak menerima sedekah, Pak. Ieu teh kanggo disedekahkeun emang buat Rasul. Maka Aisyah kumaha? Mam terjadi mau nanya ke Rasul tah ieu teh bingung kela ieu teh sedekah lain karena Rasul tidak boleh menerima sedekah, hanya memberi hadiah. Rasul nampi hadiah ieu teh kela ieu teh hadiah atau sedekahnya bisi di mam bisi teh Rasul teh sedekah kudu dipasikeun ka batur. Jika ibu amun duitna saku suami itu naon subhat teh nu kitu. Duitna saku suami eta subhat atau nepi halal. Wah ibu eta mah nya nih halam naon halam Bu sedap. Lihat Bu tuh orang contoh tadi biar gampang sesuatu yang haram kemudian timbul keraguan karena bercampur dengan yang nah ini contohnya biar gampang. Ada 2 ekor kambing, salah satunya disembelih tuh gitu ya tuh biar gampang mah. Nu hiji mah disembelih make bismillah, nu hiji mah ku musyrik gitu atuh. Bisa gak pahami? Pan musyrik mah haram Bu. Nah hijilah jeung nu pencitan Islam dikitukeun tah direnengkeun. Ibu bisa teh ngabedakeun mana nu halal mana nu haram? Henteu kala nyokot nu ieu bisi itu anu mencitna nu ieu bisi tah kitu atuh kartos. Nah ulah tuh tinggali. Namun tidak jelas mana yang disembelih oleh penyembah berhala tersebut. Dalam hal ini tidak diperbolehkan makan daging kambing tersebut. Temenang. Lebih baik tinggalkan. Nah, kecuali jika benar-benar diketahui mana kambing yang disembelih penyembah berhala dan mana kambing yang disembelih oleh orang mukmin. Kartos teh ibu ieu mah disembelihna make alhamdulillah nu mah make bismillah gitu atuh. Ya nah gitu paham teh? Nah, gampangnya daging Australia boleh nanti mah aya di zaman Rasul aya. Rasul cenah ieu teh mamen teh cenah ti Yahudi da abi teh terang Yahudi teh cenah mencita teh umat Islam atau tapi orang kafir. Maka di dieu mah Rasul bismillah ketika makan aya hadisna. Aya. Ari makan celah ieu mah. Katingali cenah tinggalkeun. Itu kan berbentuk makanan. Makanan bisa jadi ari mah direndengkeun. Kartos teh direndengkeun ieu mah halal jeung haram. Kartos campur we ku darah. Eta mah dari awal sarap eta mah. Ustaz jangan bagaimana kalau minum alkohol suka jadi halal bismillah mah terjadi eta mah.
daya teman. Siap tuh ibu tinggali. Yang kedua ibu contohnya, nah tuh sesuatu yang halal namun kemudian timbul keraguan-raguan. Iya teh abet teh geus wudu tapi asa hitut henteu nya ieu teh. Tanyakeun ka bujur atuh teh. Contoh ya Bapak. Awalna makan geus wudu. Kala ieu teh hitut teh santah yakin tuh ieu mah kitu. Cenah keraguan demikian tidak ada pengaruhnya. Geus ieu mah lamun erek Bapak Ibu pan kieu halal. Sakuran kudu ieu pada awal lagi halal ieu mah ngan pada eta heureuy gitu. Tah lamun Ibu mau ditinggalkeun ya pek. Ngan mah yakin jika itu hitut henteu henteu mah yakin geus tidak ada pengaruhnya. Nah, katos. Nu katilu tah ieu bingung mah. Nu tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh ketika aku hendak kembali kepada keluargaku ke rumah, aku menemukan sebuah korma yang jatuh di atas tempat tidurku. Kemudian aku mengambilnya untuk maksud memakannya, tapi aku takut jika korma ini sedekah, lantas aku pun membiarkannya. Tak eta pan teu meunang korma sedekah mah teu dimam, tapi cenah bisi lamun hadiah hayang ieu teh, tapi bisi sedekah ayeuna Rasul moal tak ieu Pak bentuk kehati-hatian teh. Kartos lebih baik mah makanya kan tadi lamun urang meninggalkan yang subhat itu lebih baik. Tadi kan lamun urang ieu halal bercampuran lah geus ulah. Nah, nu halal mah kan geus salal, aman. Lamun urang kudu tinggal wudu atuh teu ngaruh ieu wudu ge. Ieu anu paur ya tinggalkeun. Makanya tadi kalau meninggalkan yang subhat itu dia telah menjaga kehormatannya. Hai urang kumaha? Lah, cenah mumpung saraya patwa cenah. Ini. Terus Pak, tuh. Apa Ustad latar belakang dari munculnya subhat? Minimnya ilmu. Mun Bapak ilmu na mendalam mah dah jelas. Moal jadi teu kudu aya ragu-ragu deui. Nu kadua, minimnya pemahaman. Ilmu mah gaduh tapi teu paham. Nu katilu, kelalaian dalam merenung. Kela ieu naon manfaatna bisi sieun gitu. Terakhir we ieu mah dari awal Allah irah deui nu kieu ngeunah ya. Aya gitu kan. Aya Pak. Itu. Jadilah baelah da acan naon, da acan haram ieu atuh. Geus dari awal geus buruk ieu mah ya. Mumpung can hakana haram. Nah, Bapak Ibu tinggali orang soleh. Pernah dengar Abu Darda yang saya cerita yang Salman? Yang soulmate-nya Salman? Pernah kan? Anu sumping ka istri. Nah, kan oleh Rasulullah Salman mah orang Persia. Diakurkeun, ditemankeun, disahabatkeun sareng Abu Darda. Nah, tos lama tiba-tiba pengen melamar istri kan, pas melamar istri ibu cenah iya tingali Salman orang terpandang gitu kan ya, dialus-alus teh Abu Darda, dialus-alus Pak tengah jatuhkan ibu cenah teman saya Salman itu minat ke anak ibu, bagaimana pendapat ibu silahkan. Bentar ya, saya tidak bisa memutuskan, nanti tinggal tanya anak saya aja. Ternyata anak teh minatna ka Abu Darda. Padahal geus dialus-alus da emang Salman minat. Apa kata ibunya? Nak Salman, nak Abu Darda, alhamdulillah Anda datang ke sini atas ridho Allah, gitu kan bahasa lagi. Iya, siap dengan jawaban yang terbaiknya, siap saya nerimanya. Nak Salman mohon maaf, ternyata anakku itu menolak lamaranku. Apa kata Salman? Masya Allah gitu, atau subhanallah atau Allahu Akbar. Uyos ibu. Tapi kan anjen kan dia siap dengan jawaban istri anak saya, nggak apa-apa. Tapi mohon maaf, situ aja. Tapi kalau Abu Darda mau melanjutkan, mau suka ke anak
ternyata anak saya minatnya ke Abu Darda, ngomong gitu hareupeun salaman kumaha Bu? Sosobatan maut lain maut tuh kieu mah. Kalam, apa kata Salman? Abu Darda, silahkan nikah. Iya, barang-barang yang saya bawa untuk menghitbah dan saya ini buat kamu semuanya, jadikan modal nikah dan saya siap untuk mengantarkan kamu ke pernikahan dengan istri yang kamu cintai. Keun teu naon? Aku lebih mencintai Islam daripada sebatas pernikahan ieu. Sok-sok nikah, keun urang datang siap. Keun da dubak abrik ieu. Henteu Pak, nikah. Apa kata Salman? Ukhuwah Islamiyah lebih aku cintai daripada menikah, daripada jadi piributeun. Hayu ieu barang-barang, ieu masihan keur anjeun. Sok geura nikah enggal tah Salman. Tuh tadi nu penting malam pertama ku abdi. Jauh pelanggaran. Masuk pelanggaran. Iya pelanggaran. Iya pelanggaran we. Papa Ibu. Nah, Ibu terus akhirnya nikah teh. Nikah. Pas nikah ternyata istrinya teh diurus. Karena Abu Darda tenang atuh. Nah, si Abu Darda ini kemudian juhud teuing. Geus maghrib ibadah, geus isya ibadah, suatu saat ya kan dia geus isya pulang ke rumah beberes ke masjid deui. Suatu saat Salman udah lama gak ketemu, pas ketemu Abu Darda, aku pengen nginep, ya udah suatu pas nginep istri tinggalkan wae. Kata Salman, Abu Darda, kamu tidak boleh ke masjid, cicing, hormati tamu. Karena Salman tahu lu iya mantan atuh ya pandatang pernah nu disukai seneng jadi caludih kieu tah kitu bahasa urang mah. Nah curhatna bener kieu atara ka aing atuh itu teh kitu eta mah Bu. Maka ningali aduh nah kieu, maka kata Salman hormati tamu, dihormati. Ketika Abu Darda mau bangun tidur. Nah maka kemudian kata Salman tidur. Nah sholat malam bareng. Terus gitu besoknya mau saum. Ari masihin ke Salman tak mam. Kata Salman mual mam. Tuan rumah dulu yang makan. Akhirnya dengan kesel makan bareng. Terus gitu terus mam kan tuh puasa campuri istrimu. Karunya atau keluarga. Terus gitu Abu Darda kesel. Naros ka Rasul si Salman ya jadi riweuh aing ibadah gara-gara nu kieu ya. Maka kata Rasul, Salman yang benar. Salman nu bener. Tah dijelaskeun ku Rasul teh aya hak warga, aya hak badan dan aya hak kamu ibadah, paham? Nah, inilah Abu Darda teh, Bu. Nah, Abu Darda tingali pernah Bu dia mengatakan atau dia pernah mempunyai kisah baru, kisah yang bagus. Tuh, kata Abu Darda, ketakwaan yang sempurna bagi seorang hamba adalah ketika dia sudah merasa takut kepada Allah dengan segala sekecil apapun, termasuk meninggalkan beberapa yang halal. Nu halal wae ge geus pilih-pilih. Terlalu jauh karena makruh, terlalu jauh karena subhat, terlalu jauh karena haram. Wiandai Abu Darda berkata ketakwaan tingkat puncak itu ketika dia sudah mulai meninggalkan beberapa yang halal. Padahal halal teh menang, tapi tingkat puncak mah dipilih-pilih. Pan ka dicaram eta mah. Eta mah awal-awal. Pan geus dicaram ku Salman pas cerita ka Rasul teh kitu. Paham Ibu? Jadi orang soleh mah tah Ibu aya durian. Dimakan kan halal, tapi lamun nepi ka pusing buka aduh lieur moal halal moal waka. Tah karena dia beranggapan
saya makan untuk tenaga saya akan gunakan untuk ibadah. Gitu orang soleh mah. Orang yang fajir mah hidup untuk makan, sementara orang soleh mah makan untuk hidupnya untuk Bapak Ibu gitu tuh. Tah Bapak ge berarti ti ayeuna udud teh pilih-pilih. Anu menang meuli tinggalkeun, ayeuna beralih kana menta. Ya kemudian jadi ketakwaan senantiasa akan melekat kepada orang-orang yang bertakwa selama ia meninggalkan beberapa yang diperbolehkan. Ini Ibu anu halal wae ge dipilihan anu geus menang mah. Terus yang sami dikatakan bertakwa karena seseorang takut pada hal-hal yang sepatutnya. Nah Ibu aya duren ustad abi mah duren teh sok lieur moal naon moal sok we tah kitu atuh. Terus ieu nu keren mah Abu Bakar Bu. Ibu Abu Bakar diheureuyan ku pembantuna. Abu Bakar aya mah meunda dituang Bu. Pas dituang teh Abu Bakar abi teh apal eta teh barang teh duka nu saha duka kieu dirojok tah. Dirojok sina muntah. Apa kata Abu Bakar? Aku enggak mau masuk barang-barang enggak jelas. Ini Abu Bakar Pak rojok Pak. Diheureuy ku teh Abu Bakar aman eta aman. Tapi heureuy gitu atuh. Tapi teu ngamuk maksudnya tah itulah saking kehati-hatiannya Abu Bakar, bakat ku enggak mau ieu barang-barang masuk kana tepuguh kana badannya. Eta Ibu. Aya urang kumaha? Bapak Ibu eta teh harap nu bae anu seunah cenah ngomongna teh. Ya geus asup. Muntah apa mah tenan eta mah bentuk kehati-hatian Abu Bakar. Pan Bapak mah Abu Bakar, Abu gosok Bapak mah. Tenang we. Bu tah ieu Bu. Urang kitu teh Bu. Tah makana Ibu, Bapak Ibu saya yakin dina bulan Ramadan Bapak Ibu sudah mulai pilih-pilih makanan. Kenapa di bulan-bulan yang lain enggak seperti bulan Ramadan? Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu di bulan lain Bapak Ibu tidak seperti makannya bulan Ramadan? Lihat bulan Ramadan, aya nu lada we, moal bahaya. Pandina bulan biasa ge sarua eta teh bahaya. Bapak Ibu di bulan yang lain mah Bapak Ibu teh nggak pernah ngomongin orang lain, sieun rusak. Makanya Pak saya pernah dinasihatin sama guru gini. Emot ya Bu, iya guru iya masih kapun masih Jumeneng masih aya. Sadrahmat cenah Pak abi. Sadrahmat ka dieu cenah gitu. Bu abi lamun ditelepon ku eta pasti abi sumping. Ustad aya naon? Urang ngobrol yuk di kantor cenah. Someah ngobrol teh Bu. Terus ya Sadrahmat hoyong sukses ka abi teh Bu. Bantu atunya iya pesantren mangga Ustad gitu insyaallah pemi abi sempet abi tiasa abi di bantosan terus kieu ngobrol teh Sadrahmat hoyong sukses hoyong Ustad hoyong pisan lihat jawabannya jadikeunnya hari-hari Ustad Rahmat teh seperti Ramadan sok geura cenah hirupna berkah. Kenapa na Ramadan Ustad Rahmat teu wantunkeun maksiatnya tah lamun Ustad Rahmat nganggap bulan lain ge seperti Ramadan pasti dijaga hirupna teh jero pa eta kata-kata eta teh. Jadikan hari-hari kalian tuh seperti Ramadan, maka nanti di akhirat Bapak Ibu bakal lebaran. Kalau lagi Pak, jadikan hari-hari seperti Ramadan, nanti di akhirat Bapak Ibu bakal lebaran. Berarti naon setiap hari dijaga kehidupannya teh mual. Makanya hadis Muslim itu berkata Pak, di hadis Muslim Rasulullah bahwa dunia bagi orang Islam seperti penjara. Dan bagi orang kafir itu seperti surga. Namun nanti kata Allah kami balik logikanya di akhirat orang Islam masuk ke surga berarti bebas tidak ada apapun di surga mah bebas. Namun orang kafir kami penjara di neraka. Tinggal pilih. Kartos Ibu
Siap pilih-pilih makanan? Coba dibuka Qurannya. Quran surat 80 ayatnya ke-24. Quran surat 80 Abasa ayatnya 24. Fal yang duril insanu ila to'ami. Lihat Bu, di sana ada kata-katanya bukan anas. Di sana kata-katanya bukan bashar. Di sana kata-katanya bukan ins. Di sana kata-katanya bukan bani Adam, tapi insan. Dan sepakat para ulama, insan itu adalah manusia yang mempunyai akal sehat. Bahasa Qur'annya fal yang duril insanu ila to'ami. Maka hendaklah orang-orang yang mengatakan dirinya punya akal sehat itu memilih-milih makanan yang ia makan. Tak itu atau logika nate. Jadi Bapak Ibu lamun mamna digabret wae berarti eta akal sehatna kaganggu. Tuh tingali anu teu diacuk di jalan kumaha mamna tong sampah. Mam ieu kenapa? Karena akal sehatna kaganggu. Tak urang ge lamun mamna digabret wae tah kata Quran mah kitu. Ya. Sip. Halo. Aman. Naon to'am to'am siap lanjut. Nah Bapak Ibu, terus tadi kan ayat kata-kata kolbun ya. Nah kolbun itu ada 3, ada kolbun salim, ada kolbun marid, dan ada kolbun mayitun. Kolbun salimah insya Allah akan jaga-jaga makanannya karena dia pun ingin berusaha si hatinya teh bersih terus. Namun marid ada icip-icip, lamun anu mati geus bodo amat. Jadi lamun kolbun salimah dia akan pilih-pilih makanan untuk mempersehat kualitas hatinya. Orang yang hatinya rada gering berarti mulai icip-icip. Tapi lamun mati bodo amat, mau halal mau haram tabrak. Ayo gitu. Oke lanjut ya. Tuh Ibu tingali. Berdasarkan penelitian medis butuh andai kata hati atau jantung seseorang baik, maka ia akan menyuplai darah dengan baik. Nah makanya Ibu, tapi Ibu abdi ngobrol sareng dokter jantung keren. Dok, kenapa dokter dulu ngambil spesialis jantung? Ustadz saya teh suka ke jantung teh. Kenapa? Jantung mengajarkan kepada saya untuk selalu bersedekah. Meskipun jantungnya bermasalah, dia tetap akan menyuplai darah ke organ yang lainnya supaya si organ lainnya tetap bekerja. Nah, eta Pak. Keren, Pak. Nah, meskipun si jantung ini bermasalah, tapi dia itu masih tuh supaya organ lain mah bekerja dengan maksimal, suplai darah, dan dia membuat jaringan baru. Ieu geus ada benang penyumbatan, buka jalur baru, buka jalur baru. Tah, ieu teh Pak filosofi dari sedekah. Orang-orang yang bertakwa dia akan selalu bersedekah meskipun dalam waktu lapang dan sempit, kan hanya volume yang berkurang, tapi tetap kudu sedekah nama. Tah ieu teh ngajarkeun ka urang, ieu teh diajarkeun ku jantung. Tah Bu, jantung urang ge lamun aman tuh nyuplai darah luar biasa, dan jantung ini Bapak Ibu tidak pernah berhenti, terus bekerja sampai kata Allah berhenti bekerja, udah kamu istirahat. Dan ini pernah berhenti, pernah selama 3 detik haci truk. Tapi kata Allah, kenapa aku bersihkan? Itu teh ternyata untuk merefresh, untuk membersihkan, dan untuk mengembalikan saraf-saraf yang telah kusut, dibersihkan deui dengan bersin. Makanya orang bade bersin terjadi badan teh enakeun. Dan ini hanya ada di Islam Pak. Haji alhamdulillahalamin, haji alhamdulillahalamin, haji innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beda. Kenapa? Kalau yang ketiga mah itu bakal flu, bakal sakit. Makanya innalillahi, tapi yang 2 mah itu bakal sehat dan kecepatan bersin 70 km per jam. Berarti Tasikmalaya Garut itu Pak.
mohon maaf, bukan 70, 170 km per jam. Berarti ka Garut Pangandaran ret, makanya bersin tidak dianjurkan membuka mata, coplok matana. Itu Pak keren, hanya ada dalam Islam nebika aya doana. Lanjut Pak, tuh ya, lambang kemenangan. Allah pun memanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila robiki rodiyatam mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Terus tuh Bapak Ibu, doa Rasulullah, ya Allah aku mohon kepadamu hati yang bersih dan lisan yang jujur. Doa ya. Bagus Pak ya doa. Bapak Ibu kalau mau nanti saya copy aja. Terus tuh kolbun gering anu kumaha Bu, yaitu tuh tidak merasakan iman, makanya hayang we kanu haram. Tuh orang munafik, mata orang munafik mah Bu, dia akan kecenderungan teh karena anu piuntungeun, ieu piuntungeun makan. Mun kolbun anu mati otomatis eta mah bade halal bade haram tabrak. Nami lagi tos teu aya respon. Kartos. Siapa Bu ya? Ini Pak, penyakit, sumber penyakit hati mah syahwat. Dan Bapak Ibu kalau bisa menahan syahwat mah Bapak Ibu tidak mual karena subhat, mual. Yang keduanya itu subhat, samar. Bapak Ibu jaga ieu, maka hati bersih sob. Jaga syahwat, jaga subhat, tos. Subhat mah yang samar tinggalkeun, syahwat mah hawa nafsu. Jaga eta insyaallah selamat hidup. Makanya Rasul pernah mengatakan Bapak Ibu, jaga yang ada di kepala dan jaga yang ada di perut sampai ke bawah, beres Pak. Jaga yang ada di kepala, mata, telinga dan isi otaknya jaga. Kemudian yang ada di perut dan di bawahnya beres. Jaga insyaallah. Paham? Bapak Ibu geus teu kuat hayang meledak kotak geura nikah. Calona saum. Ya beres saum. Maka dengan saum itu akan terjaga syahwat. Dan balik ke mana deui Pak? Teu kenging tinggal disalurkeun kana haram. Moal bangga hirup Pak. Moal bangga Pak. Di Qur'an jelas. Orang-orang yang berzina mah moal bangga. Kenapa? Ayeuna Qur'an. Orang-orang yang akan masuk surga Firdaus itu orang-orang yang menjaga kehormatannya kecuali kepada istri dan hamba saya yang ia punyai. Kemudian ada yang nanya, Ustaz dari hamba saya itu teh dinikah atau enggak? Itu hamba saya milik dia. Kalau dinikah berarti jadi merdeka. Nah, namun sekarang sudah tidak ada. Hati-hati Bapak punten pisan. AR nah, nah Bapak Ibu, kemudian ART itu bukan hamba saya, hati-hati. Maka nah hati-hati, itu sudah tidak ada oleh Rasul, sudah dihapuskan. Walau alam, apakah ini nanti akan terjadi lagi sebelum kiamat? Karena Quran itu akan berlaku sampai hari kiamat. Walau alam, hanya untuk saat ini tidak ada. Kartos? Jadi hamba saya itu milik tuannya, kumaha milik tuannya bebas. Namun sekarang sudah tidak ada. Kartosnya jelas? Siapa ibu tuh? Nah, ningali. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yaitu yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan. Nah ini, da ieu nu nyilakakeun mah memperturutkan hawa nafsu. Terus kolbun terakhir, kolbun mayitun. Ya Ibu, Allah telah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka semuanya, maka tutup ku Allah. Khatamallahu ala, di awal ayatnya innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angzartahum am lam tungdirhum layu. Nah lanjutannya khatamallahu. Jadi orang-orang kafir mah mau dikasih peringatan ataupun tidak tengaruh. Kenapa nggak dikunci? Tuh Allah telah mengunci hati mereka, Allah telah mengunci pendengaran mereka, dan Allah pun telah mengunci mata mereka. Jadi gelap poek Pak, tabrak poek. Ini
Nah, Bapak Ibu hati-hati. Kalau Bapak Ibu sudah mendekati karena subhat, lama kelamaan mah karena haram. Karena subhat itu sudah mendekatinya ke haram. Jadi rumusnya kieu Pak, halal, makruh, subhat, haram. Tuh berarti subhat mah geus deukeut ka dieu. Nu makruh wae ge jauhi, komo subhat, komo urang kumaha ngeureuyeun kanu makruh lama-lama kana subhat, ngeureuyeun kanu subhat lama-lama kanu eta rumus. Sip, tos beres Bapak Ibunya. Tuh sebenarnya bukan mata mereka yang buta, da katingali haram Pak. Yang buta itu kolbunnya yang buta berarti lagu naon Bu? Lagu Roma Irama ya kan ya. Jadi yang buta itu bukan matanya tapi mata nya eta da mata maka tinggali itu haram tapi geus poek ya. Ini itu Bapak Ibu tes terakhir. Dan sekiranya tuh, dan sesungguhnya kami akan jadikan peisi neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Mereka pun mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami Al-Quran. Mereka punya mata tapi tak ditinggalkan, punya pendengaran tapi tak dikupingkan, dan mereka itu bagaikan binatang ternak. Binatang ternak kumaha sahayuna, kumaha anu nungtun kadieu hayu, berarti tidak punya pendirian. Alah gabret weh tuh cenah itu. Sip Bapak Ibu, jauhi yang subhat, caketan anu halal, nu halal ge pilih-pilih, insya Allah selamat. Umur Bapak Ibu tidak akan lama, 60-70. Kalau lebih pun Allah memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Teu lami Pak. Tingali umur Bapak Ibu ayeuna rambut tingali, ieu salira tingali, terus mulai rada ripuh teu ayeuna. Upami terus rada ripuh, maka bersiap-siap perbaiki diri mumpung Allah kasih kesempatan hidup keneh ya. Robbana la tujig qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.